Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Kita ketemu siang ini lagi ya dengan pertanyaan apakah aku pemarah, apakah aku pendendam. Bapak dan Ibu mungkin kalau kita ditanyai, kamu pemarah nggak sih? Kamu dendam nggak sih? Mungkin kita akan jawab, enggak, kan aku baik-baik aja, sama semua orang juga baik-baik aja. Yang dulu-dulu aku juga udah ampuni, biasa-biasa aja lah. Terus kalau misalnya kita ditanya lebih dalam lagi, apakah kamu sudah ngomong sama orang itu yang dulu itu gitu. Mungkin kita baru mikir, kalau sama dia mah beda lagi. Dia kan udah keterlaluan sikapnya sama aku gitu. Masa aku harus ngomong sama dia duluan? Ya dialah yang harusnya minta maaf duluan. Enggak lah, ntar kalau aku nyapa dia dulu malah malah ngelunjak gitu ya. Mungkin orang Jawa bilang seperti itu. Bapak dan Ibu, apakah kita pemarah, pendendam? Ini mungkin satu hal yang paling laris kali ya diakukan di dalam ruang pengakuan dosa. Romo minta ampun, saya masih suka marah-marah seperti itu. Tapi ini sudah menjadi dosa favorit yang akhirnya ya udah kita udah terbiasa gitu untuk jadi seorang yang pemarah dan berkelanjutan. Kalau sampai lama kita nggak bisa nyapa sama orang itu, nggak sudi duduk sama orang itu satu ruangan, oke lah, tapi jangan, aku nggak mau sebelah nama dia. Itu berarti sebetulnya kita udah pendendam gitu. Nah, hari ini kita akan bahas hal ini untuk sekali lagi tujuannya untuk introspeksi diri agar hidup kita bisa makin lama makin sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Aku share screen sebentar. Oke, apakah aku pemarah dan pendendam? Ini pertanyaan dasar kita dan ini sekali lagi kita lakukan dengan tujuan untuk introspeksi diri sendiri. Bapak dan Ibu, kalau kita ngomong pemarah sama pendendam, itu sebetulnya sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kita tahu semua ya bahwa hukum utama kita itu kan adalah kasih kan. Nah, biasanya orang mengkonotasikan kasih itu dengan memberi, dengan berbagi, kayak gitu-gituan. Dengan menjadi aktif, oh aku lakukan pelayanan kok untuk Tuhan, berarti kan aku ada kasih gitu. Enggak, itu bukan hakikat nyata dari kasih. Hakikat nyata dari kasih itu sebetulnya adalah mengampuni. Dan kalau kita bisa mengampuni apapun yang kita alamin ya, sesakit apapun yang kita alami, serugi apapun yang kita alami, kalau kita bisa mengampuni, itu otomatis kita tidak lagi menjadi seorang yang pemarah dan pendendam. Ya, jadi hakikat kasih itu adalah mengampuni. Berarti kehidupan nyata sehari-hari kita tidak boleh jadi orang yang pemarah, apalagi pendendam. Itu bukti nyata dari kasih. Walaupun saya dirugikan, walaupun saya mungkin saya yang dibuang, mungkin saya yang dirugikan, mungkin saya yang dipojokkan, mungkin semua hak-hak kita diambil, mungkin saya yang dipermalukan, mungkin saya yang dikerjain, yang dibully dan segala macam dan segala macam. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dan menyakitkan kita, tetap kita disuruh untuk hidup di dalam kasih. Berarti mengampuni, berarti tidak pemarah dan pendendam. Nah, coba kita lihat buktinya ya. Ini adalah hakikat dari kasih. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ini adalah ayat-ayat tentang kasih. Dan ayat 5 ini spesifik bilang tentang mengampuni. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat, digarisin kata-kata ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti apa? Hakikat nyata dari kasih itu nggak marah-marah, apalagi dendam. Kalau dendam itu kan berarti menyimpan kesalahan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh saya hidup di dalam kasih kok, kan saya sudah pelayanan, saya sudah berbagi. Enggak, itu bukan kasih. Tapi bukti nyata dari kasih adalah kalau saya bukan orang pemarah dan saya bukan orang pendendam. Berarti kesalahan apapun yang dia lakukan menyakitkan aku sudah ampuni itu semua, aku udah let go. Dan pada waktu aku mengampuni itu bukan berarti aku nggak mau ketemu dia lagi, enggak. Tapi mengampuni itu berarti ya udah relasi kita itu baik-baik aja.
relasi kita tuh baik-baik aja gitu. Aku tetap bisa ngobrol, tetap bisa makan bareng, tetap bisa telepon dan sebagainya dan sebagainya. Nah, aku tahu Bapak dan Ibu itu bukan satu hal yang gampang, apalagi hari-hari ini ya, keadaan di dunia ini kan sangat-sangat mengajarkan kepada kita agar kita ini makin egois kan. Dunia mengajarkan kita ini makin egois, segala sesuatu maunya terpusat pada diri sendiri. Lalu segala sesuatu maunya itu instan. Ini yang hari-hari ini diajarkan oleh dunia. Jadi apa yang kita lakukan di dalam hukum Christianity ini bukan sesuatu yang hal yang gampang gitu. Tapi kita kan orang Kristen. Dan kekristenan itu sebetulnya Bapak dan Ibu, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup. Kekristenan itu adalah sebuah relasi. Relasi antara saya dengan Tuhan. Kalau memang saya punya relasi pribadi dengan Tuhan, maka sedikit banyak saya itu punya karakter yang berubah, yang makin seperti Tuhan. Kayak apa karakter Tuhan? Yaitu karakter yang nggak gampang marah, karakter yang nggak dendam sama orang lain, hidup di dalam kasih. Jadi ini yang sebetulnya harus kita lakukan gitu ya. Sesuatu yang bertentangan dengan dunia, dunia mengajarkan kita egois, dunia mengajarkan kita untuk bales, dunia mengajarkan kita untuk menyimpan kesalahan sampai saya bisa bales dan saya mau segalanya serba instan. Tapi di dalam Christianity, apa yang kita harus lakukan itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang menjadi tradisi dunia. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ini juga mengajarkan kita pada hal yang sama. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak dan Ibu dibilang agar jangan tumbuh akar pahit, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita yang dirugikan, kita ini jangan simpen-simpen. Karena semakin kita simpen dendam, semakin lama kita simpen kemarahan, lama-lama ini akan jadi akar pahit. Segala sesuatu itu ada bibitnya, mau bibit baik atau mau bibit jelek, mau bibit manis atau mau bibit buah atau mau bibit pahit. Nah, kalau yang kita simpan sekarang adalah bibit pahit, lama-lama bibit pahit ini akan berakar dan makin kuat, makin besar gitu. Nah, tuh ayat bilang kita nggak boleh nyimpen akar pahit. Berarti apa? Nggak boleh marah, apalagi dendam. Nah, ini kalau kita yang mengalami kerugian. Tapi di sisi lain, hati-hati juga dengan tindakan dan perkataan kita. Jangan sampai karena kita marah dan dendam, lalu saya yang membuat orang lain jadi pahit hati. Gitu. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Kita kepancing emosi, lalu kita merespon keadaan dengan jelek. Saya nggak mau digituin, maka saya katain dia balik. Saya balas dia balik. Saya berusaha menyakiti dia lebih lagi. Nah, kalau saya balas, menimbulkan akar pahit, apa ini namanya? Kita jadi mainan iblis. Ada roh pemecah antara dia dan saya. Karena bales-balesan itu tadi. Saling mentorehkan luka, saling mentorehkan kemarahan, saling mau menyakitin satu dengan yang lain, dengan lebih lagi dan lebih lagi. Ini adalah permainan iblis. Nah, jangan sampai kita terjebak di dalam keadaan ini. Bapak dan Ibu, aku tahu kehidupan tidak selalu mudah. Ada terlalu banyak hal yang membuat kita luka hati. Tapi biar luka itu tidak menjadi sebuah amarah, apalagi sebuah dendam, apalagi akar pahit. Biar kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa merespon dengan kasih. Bukan dendam, bukan marah, tapi malah kita bisa respon di dalam kasih. Ini adalah hakikat dari kasih yang sesungguhnya, yaitu kita tidak pemarah, apalagi pendendam. Nah, ini kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak meluapkan emosi sesaat. Nah, ini yang sering kita terjadi kan. Kita kepengen bales jadi omongan kita, mulut kita ini lebih cepat dari mikir.
Hati panas, udah langsung kata-kata keluar dari mulut. Langsung nada suara naik, tinggi, dan kata jadi keras gitu. Ini karena emosi sesaat. Mau balas dia. Nah, Tuhan bilang, kasih tidak meluapkan emosi sesaat. Kasih juga tidak membiarkan hal-hal kecil merusak suasana. Jadi hati-hati. Kadang-kadang hal kecil itu juga bisa merusak suasana ya. Hanya karena kita kepengen menang gitu, egois karena kita kepengen menang sendiri. Aku semalam itu nonton iseng ya, nonton di Instagram orang lomba nyanyi gitu. Terus apa itu namanya? Jurinya bilang, "Aduh, kamu belum waktunya nyanyi di sini, itu nggak bagus, belum layak untuk ditampilkan," gitu. Jurinya ngomong gitu. Tahu nggak kontestan yang ikut lombanya ngomong apa? Yang ikut lomba itu bilang, "Coba lu tukeran tempat judge, juri. Kamu yang nyanyi, terus aku yang menilai. Aku yakin kamu juga nggak bisa nyanyi," gitu. Ini kontestan loh, jawab kayak gitu. Hanya karena apa? Karena dia emosi. Dia tidak siap untuk menerima kritikan, maka dia mengucapkan hal-hal kecil yang bisa merusak suasana. Hati-hati Bapak dan Ibu. Ingat tujuan kita di sini ada sebagai terang dan garam, pembawa kasih Kristus. Jadi jangan sampai kita jadi mainan iblis, mengucapkan hal-hal atau melakukan hal-hal kecil yang bisa merusak suasana. Dan kasih tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Nah, ini yang sekarang harus terus kita latih. Karena sebetulnya amarah atau luka itu adalah bukti kalau saya itu egois. Ya. Jadi coba kita bedakan. Apakah berarti kita tidak boleh marah sama sekali? Tidak begitu juga Bapak dan Ibu. Tidak mungkin ya, orang tidak marah sama sekali itu tidak mungkin. Kalau kita misalnya mengalami hal-hal yang nggak enak, misalnya anak kita nakal ya, misalnya anak kita nakal, dan nakal itu diomongi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali nggak kena gitu, otomatis kita marah. Kalau kita nggak marah, ya kita cuma, oh iya, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kamu tetap baik-baik, nggak apa-apa, lakukan lagi. Nah, kalau kita digituin, kita nggak marah, itu berarti kitanya juga udah dol, ya. Jadi marah itu wajar, dan emosi marah itu juga adalah emosi yang Tuhan berikan kepada kita loh, gitu. Jadi itu untuk melengkapi kita, karena emosi marah itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan juga untuk kita. Tapi amarah yang kita punya itu jangan hanya memusatkan pada emosi diri kita sendiri, gitu. Tapi marah yang kita harus lakukan adalah sesuatu dengan tujuan untuk memperbaiki orang lain. Bukan cuma sekedar memuaskan emosi pribadi, bukan cuma sekedar untuk membenarkan diri, nggak mau terpojok, nggak mau rugi, tapi marah kita adalah sesuatu yang punya tujuan positif, yaitu untuk memperbaiki orang-orang yang sekitar kita. Berarti apa? Membukakan pada kebenaran dan memberikan solusi. Ini sebetulnya. Jadi jangan salah, marah itu boleh, tapi tujuannya positif. Ya, jadi memang Tuhan kasih kita emosi dalam bentuk marah untuk sebuah tujuan yang positif. Jangan emosi yang Tuhan berikan ini kita pakai hanya untuk kepentingan ego kita pribadi. Itu Tuhan juga tidak mau. Ya, contohnya di 2 Kor 5 ayat yang ke-19. 2 Kor 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Garis bawahi Bapak dan Ibu, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Berarti apa? Tuhan mengampuni. Tuhan tidak dendam. Dia tahu segala macam derita, segala macam kesesakan yang dia alami itu karena manusia. Dia dijual, dia dianiaya, dia dipojokkan, dia dilucuti, dia dipermalukan, dia dicabut semua hak-haknya. Bapak dan Ibu, apa yang kita alami belum sampai seberat apa yang Tuhan Yesus alami loh ya. Dia sudah mengalami jauh lebih berat daripada kita. Tapi ayat bilang, dia tidak memperhitungkan pelanggaran. Tuhan sudah memberikan teladan untuk kita agar kita bisa hidup di dalam kasih. Berarti apa? Mengampuni dan tidak dendam.
Malah itu ditegaskan banget di Lukas 23 ayat yang 34. Lukas 23 ayat yang 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak dan Ibu, aku yakin setiap daripada kita ya pernah mengalami amarah, pernah mengalami dirugikan, dikucilkan, diambil hak-haknya kayak gitu. Tapi kemampuan kita untuk mengontrol emosi ini sehingga amarah kita bukan cuma sekedar emosi, tapi marah kita bisa untuk mendidik, bahkan bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita. Ini sebetulnya adalah bukti iman kita. Bukti kalau kita sudah merefleksikan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukti kalau kita sudah menghidupi Kristus. Ingat tadi aku bilang bahwa Christianity itu bukan agama. Bukan cuma sekedar saya sudah misa, saya sudah rosario, saya sudah PA, saya sudah PD, saya sudah doa pagi, doa malam. Christianity bukan cuma sekedar ritual-ritual seperti itu. Ya. Tapi Christianity bicara tentang sebuah relasi pribadi. Di mana kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan, otomatis kita bisa melakukan apa yang Tuhan juga lakukan, termasuk mengampuni itu tadi, Bapak dan Ibu. Walaupun itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi kita bisa lakukan, ya, karena relasi pribadi itu tadi yang membuat kita mampu untuk melakukan itu. Jadi sebetulnya orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang punya relasi pribadi dengan Kristus, itu pasti nggak gampang gusar, nggak gampang panasan, nggak gampang emosian dengan apa yang dia alami, dengan kejadian di sekelilingnya. Dia tidak menyimpan kesalahan orang, dia tidak menghitung kesalahan orang seperti yang diteladani oleh Tuhan. Nah, sekarang cek diri lagi ya. Apakah selama ini aku sudah makin mampu mengampuni orang-orang, aku sudah bisa makin cincai dengan keadaan, aku sudah makin mampu menerima realita, aku sudah bisa berrekonsiliasi dengan dia, ngomong dengan dia, aku sudah bisa berdamai dengan keadaan. Coba introspeksi diri sendiri. Karena kalau kita punya api kasih Yesus yang terpelihara dengan baik, maka api amarah itu tidak akan mudah menyala, Bapak dan Ibu, di dalam kehidupan kita. Kalaupun nyala, nggak akan berkobar dengan lama. Kenapa? Karena kasih tinggal di dalam kita. Ingat ya, kasih itu adalah Allah sendiri kan. Kasih itu adalah Allah sendiri. Kalau ada Allah di dalam kehidupan kita, emosi, api kemarahan ini tidak akan pernah berkobar lama. Karena hidup kita dikuasai oleh Allah. Jadi sekarang kita cek diri sendirilah. Siapa yang menguasai kehidupan kita? Allah sendiri atau emosiku pribadi? Kalaupun kita menjadi marah, ya karena keadaan, tidak mungkin kan kita tidak marah. Kalaupun kita menjadi marah, itu pun nggak akan kelamaan. Nggak akan melampaui ukuran yang sepantasnya. Derajatnya juga nggak akan lama, apalagi sampai bertahun-tahun kayak gitu. Kata-katanya juga nggak akan sampai tinggi dengan nada keras, dengan teriakan-teriakan. Jadi derajat emosi kita itu berbeda. Ada marah, tapi nggak sampai menjadi emosi yang berlebihan. Itu tanda kalau hidup kita itu dikuasai oleh Allah. Gitu. Jadi sekarang pastikan siapa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita masih menyimpan amarah, hari ini kita diingatkan ya bahwa saat ini waktunya kita membuka hati lebih lebar untuk Tuhan, sehingga Dia menguasai kehidupanku dan mematikan egoku, sehingga aku sanggup mengampuni dia, sanggup untuk tidak menyimpan dendam lagi, sanggup untuk tidak mengingat-ingat kejadian-kejadian dulu yang pernah merugikan aku. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita harus tahu ya bahwa 1 Yohanes 4 ayat 16, sebetulnya ada 2 ayat, itu ngomong hal yang sama. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Ini hal yang sama. Bilang bahwa Allah
adalah kasih. Ya, aku rasa Bapak dan Ibu juga udah hafal, udah tahu bahwa Allah adalah kasih. Dan itu adalah hukum utama di dalam Kristianiti. Lalu 1 Yohanes 3 ayat yang pertama bilang, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bapak dan Ibu, kalau Allah adalah kasih, dan kita adalah anak-anaknya, harusnya sebagai anak ya kan ya mirip-mirip lah ya sama bapaknya gitu loh. Kalau bapaknya nggak dendam, bapaknya ngomongnya kagak pedes, kagak teriak-teriak, kagak julid, kagak marah dengan kejadian yang dulu, ya kita anaknya juga harus sedikit banyak niru gitu. Maka sekali lagi pertanyakan, kalau saya adalah anak, siapa sekarang yang menguasai kehidupanku? Coba introspeksi. Aku enggak tahu apa yang Bapak dan Ibu pernah alami. Mungkin ada yang pernah dirugikan, duitnya diambil, ditipu, dipermalukan di depan umum. Mungkin ada yang hak-haknya semua dicabut, dipojokkan, dikeluarkan. Aku enggak tahu apa yang pernah Bapak dan Ibu alami. Tapi coba cek ke hati masing-masing. Masihkah ada amarah akan peristiwa itu? Masihkah ada amarah akan orang tersebut yang aku anggap telah merugikan aku? Nah, kalau aku masih ada amarah, saat ini waktunya kita membuka hati lebih lebar lagi. Biar Allah sendiri yang menguasai kehidupan kita. Karena bila ada Allah bertahta di dalam kehidupan kita, menguasai hati, menguasai emosi kita, maka kita yang adalah anaknya sanggup untuk beradaptasi dan membangun karakter untuk bisa menjadi seperti Allah, yaitu mengampuni. Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, Bapak dan Ibu, ini bagian kita ya. Kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kan hidup di dalam Allah. Maka semua pelanggaran itu ketutup loh. Semua pelanggaran itu ketutup. Mungkin saya pernah dirugikan, mungkin saya pernah dikucilkan, mungkin saya pernah dipermalukan, tapi saya nggak lihat itu. Kenapa? Karena ada Allah menguasai kehidupan. Ini yang membuat Tuhan Yesus itu sanggup mengampuni. Ini yang membuat misalnya Santo Petrus, Santo Paulus, semua rasul-rasul yang mengalami aniaya itu sanggup untuk mengampuni, bahkan mendoakan orang-orang yang telah merugikan dia. Nah, aku tahu ini bukan sesuatu yang gampang, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Makanya sekali lagi diingatkan bahwa kalau kita mau sanggup, kita harus bisa untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Jangan ritual kita, ya mau PA, mau PD, mau novena, mau rosario, mau visual. Jangan ritual kita ini cuma sekedar menjadi kegiatan badan doang. Tapi biar setiap ritual kita ini adalah sebuah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Setiap dari kita anaknya harus punya relasi pribadi, harus bisa berkomunikasi dengan Tuhan, harus punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Cek dengan diri sendiri, ya. Ini yang membuat kita sanggup kuat dengan keadaan, sanggup merespon keadaan sesuai dengan apa yang Allah mau. Karena untuk mengampuni, aku tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Aku juga mengalami sendiri banyak sekali. Tapi kalau hari ini aku bisa mengampuni, aku tahu itu bukan kekuatanku sendiri. Itu karena Allah yang membuat aku mampu. Ya, jadi kita dilatih di dalam Alkitab, diingatkan untuk hidup di dalam kasih. Biar kasih Allah yang membuat kita mampu menutup kita dari segala sesuatu yang merugikan dan menyakitkan itu, tapi membuka mata hati kita hanya untuk merasakan dan mengalami kasih Allah itu tadi yang jauh melebihi hal-hal yang diambil dari kita. Jadi istilahnya kita disentil, diapakan, kita udah nggak pusing lagi. Kita udah nggak memperhitungkan hal itu karena apa? Karena kita sudah dipuaskan oleh kasih Allah itu. Jadi aku udah nggak pusing lagi, ditendang, dikucilkan, dipermalukan, hak diambil. Aku nggak pusing lagi karena fokus hidupku bukan kepada hal-hal itu, bukan pada egoku, tapi fokusku kepada Allah. Dan itu yang membuat aku mampu.
Bapak dan Ibu, kita harus melatih diri untuk bisa hidup bersama dengan Kristus, sehingga kita bisa berdamai dengan keadaan, mengeliminasi kemarahan, apalagi dendam. Jadi latihannya itu ada di Yakobus 1 ayat yang 19. Yakobus 1 ayat 19 itu bilang, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Cepat mendengar, lambat untuk marah. Nah, ini kan harus latihan ya. Biasanya kan kita kalau ada apa-apa, jawab duluan gitu. Nggak terima duluan, kesel duluan. Jadi mulut ini biasanya lebih cepat. Dan kalau mulut ini cepat, biasanya nadanya sudah tinggi, sudah teriak gitu. Udah nggak peduli lagi, malah bangga kalau ada yang nonton. Bener nggak? Kayaknya kita rasa superior kayak gitu. Tapi ternyata Alkitab bilang, hendaklah kita cepat mendengar, lambat untuk marah. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam kasih, mengampuni. Biar kehidupan kita tidak dikuasai oleh ego pribadi. Bapak dan Ibu, ego pribadi ini suka menyesatkan kita loh. Kadang-kadang kita bisa merasa superior, lebih tinggi, lebih tahu, mau menang menunjukkan aku lebih berkuasa dengan amarah-amarah itu. Ini tipuan dunia, Bapak dan Ibu. Ini tipuan dunia. Kita yang punya kewarganegaraan surga harus belajar untuk tidak terjebak pada hukum dunia, tidak terjebak pada tipuan dunia. Karena Allah mengajarkan kita untuk cepat mendengar, lambat untuk marah, mengampuni, tidak dendam. Berbeda dengan apa yang menjadi tradisi dunia hari ini. Makanya di Matius 7 ayat 12 bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya kamu perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bisa cepat mendengar, lambat dan marah, berarti kita belajar untuk menguasai emosi, ya. Belajar untuk mingkem, nggak respon keadaan hanya untuk menguaskan diri gitu ya. Maka kita akan bisa berpikir, kira-kira kalau aku diginiin, kalau aku dikatain gini ya, aku sakit hati apa enggak? Kalau aku sakit hati, berarti aku jangan ngomong gini sama dia. Kira-kira kalau aku yang diteriakin kayak gini, aku sakit hati apa enggak? Kalau aku sakit hati, ya aku jangan teriak kayak dia. Tapi kira-kira perlakuan apa yang aku senang untuk lihat? Aku jelas senang diperlakukan dengan manis, dengan senyum, dengan kata-kata yang ramah. Nah, kalau aku senang diperlakukan dengan halus, dengan senyum, dengan kata-kata yang ramah, lakukan itu juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang harus kita latih, Bapak dan Ibu. Karena kalau enggak, kita akan terjebak dengan tradisi-tradisi dunia ini. Gitu. Walaupun ini bisa terjadi loh ya, walaupun kita aktivis, walaupun kita dengar firman setiap hari, tapi kalau kita tidak mau melatih diri untuk cepat mendengar, lambat untuk marah, percuma. Ini sebetulnya adalah bagian dari ibadah kita. Ya, ibadah itu bukan hanya bicara tentang berdoa dan membaca firman, tapi ibadah itu juga bicara tentang bagaimana kita melatih diri untuk merespon setiap kejadian-kejadian di dalam hidup dengan kebenaran. Ini yang harus terus kita usahakan. Ya, satu contoh orang yang hidupnya dekat dengan Allah, tapi ternyata dia tidak ketularan karakternya Allah. Satu contoh orang yang hidup dekat dengan Allah, tapi ternyata itu tidak membawa dia pada sebuah kelahiran baru atau perubahan karakter. Itu adalah si anak sulung. Ingat nggak cerita tentang anak sulung dan anak bungsu? Selama ini kan kita selalu berpikir bahwa anak bungsu yang hilang karena dia kabur dari rumah. Tapi sebetulnya realita anak sulung juga hilang. Hilangnya justru di dalam rumah sendiri. Dia nyampur dengan bapak, hidup bersatu dengan bapak, makan bareng, ngompong bareng, segala macam dilakukan bareng. Maka seharusnya dia tidak perlu sakit hati. Pada waktu si bungsu datang dan sama bapaknya dipestain, kan bapaknya kan pestain potong kambing domba untuk welcoming
anak bungsunya. Tapi kita tahu responnya si anak sulung apa? Responnya dia marah. Bapak, masa itu anak baru balik dengan hambur-hamburin duit dengan pelacur-pelacur, pulang-pulang malah dipestain. Aku yang seumur-umur di sini nggak pernah sekalipun bapak pestain. Ya kan? Responnya kan marah kan si anak sulung. Padahal dia sehari-hari kumpul dengan bapak. Tapi dia tidak bisa menangkap sukacitanya bapak. Ini yang tadi saya maksud, bahwa orang yang tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan dikuasai dengan kemarahan. Maka mata hatinya tertutup akan semua kebaikan. Padahal dia tuh sudah menerima kebaikan loh. Hidup bersatu dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak, makan dengan Bapak. Kalaupun dia mau makan, dia mau nyembelih kambing domba, sesekali dia ngumpul dengan teman-temannya, dia tinggal lakukan. Dia nggak usah minta izin sama Bapak, Bapak juga kasih gitu. Tapi dia tidak bisa menikmati kebersamaan itu. Dia tidak bisa menyatukan hatinya dengan Bapak. Itu loh. Orang yang punya relasi, dia akan bisa menyatukan hatinya dengan Bapak. Saat hati dengan hati ini makin dekat, di situ kebaikan-kebaikan Allah muncul. Dan keburukan-keburukan sesama tertutup. Nah, di situ kita akan mulai bisa melihat bahwa hidupku ini lebih enak kalau aku terfokus pada kebaikan-kebaikan Bapak. Jadi walaupun aku menerima ketidakadilan, aku tidak pusing lagi. Karena aku sudah menerima kebaikan Bapak kok gitu. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita introspeksi lagi. Jangan kita menjadi anak sulung yang kayaknya dekat dengan Bapak tapi cuma secara fisik doang. Hati nggak makin dekat. Nah, checklistnya gimana? Checklistnya, saya masih marah nggak sama dia? Saya masih kecewa nggak sama kejadian itu? Saya bisa nggak sekarang ngobrol sama dia? Saya bisa nggak sekarang duduk banget dengan dia gitu dan makan bareng gitu? Atau saya masih merasa gak suci sama dia. Dia dulu pernah lakukan ini. Dia dulu pernah lakukan itu. Gitu. Dia dulu sudah gini, sudah gitu sama aku. Aku nggak sudi bareng sama dia. Gitu. Jadi orang yang punya relasi pribadi dengan Bapa, dia bukan hanya cuma cepat mendengar, lambat marah, tapi hatinya dekat dengan Bapa. Saat hati dekat dengan Bapa, di situ kebaikan-kebaikan muncul dan hal-hal yang menyakitkan kita bukan lagi menjadi hal utama yang membuat kita sakit. Di situ kita tidak pahit hati. Saat kita tidak pahit hati, kita pun tidak akan menyakiti orang lain. Lihat bagaimana. Jadi kunci utamanya satu. Biarkan Allah yang adalah kasih menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang pemarah dan pendendam. Nah, kembali ke pertanyaan awalnya. Jadi sebenarnya boleh marah apa enggak? Tadi udah dijawab juga. Boleh marah, tapi marah kita itu harus membangun, harus mendidik, bukan cuma sekedar ngikutin emosi dan ego kita. Jadi di sini aku bagi kemarahan itu menjadi dua hal. Ada kemarahan yang kudus, ada kemarahan yang menjadi dosa. Nah, mungkin sekarang Bapak dan Ibu bingung, kemarahan yang kudus, emang marah itu bisa menjadi kudus gitu ya. Kita coba lihat ya beberapa contoh kemarahan yang ada. Markus 3 ayat yang ke-9. Markus 3 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak dan Ibu. Ya. Ini Yesus. Jadi Yesus itu bukan cuma marah di bait Allah ya. Ternyata dia pernah marah juga di hari Sabat pada waktu dia mau menyembuhkan orang. Dan pada waktu dia mau menyembuhkan orang dan melihat audiensnya, ya orang-orang yang iri sama Tuhan Yesus itu degil hati. Hati-hati di sini. Ternyata degil hati bisa membuat Yesus marah. Hati-hati di sini. Tapi poinnya adalah Yesus pun pernah marah gara-gara lihat orang degil hati. Tapi amarahnya bukan cuma kamu ya apa udah diajari apa, bukan kemarahan yang menggelora. Sekali lagi ingat ya, kemarahan itu boleh, tapi marah itu harus membangun,
harus membukakan kebenaran, harus memberikan solusi-solusi, harus membangun orang. Jadi amarah itu bukan untuk kepuasan diri sendiri. Itu yang harus diingat-ingat. Marah boleh, tapi kemarahan yang kudus harus membangun orang, membukakan kebenaran, memberikan jalan, bukan cuma sekedar emosi pribadi. Jadi marah kita tujuannya adalah untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini ya. Jadi Yesus bukan cuma marah di bait Allah, tapi dia marah sama orang yang sakit hati. Efesus 4 ayat yang ke-26. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Lihat, ini sederhana sekali. Kita juga udah hafal. Marah boleh tapi nggak sampai terbenam. Berarti apa? Nggak boleh nginep, berarti nggak boleh berlama-lama, berarti nggak boleh dendam. Karena kalau kita mikir, setiap dendam yang kita ngomong, kan kita ngomongnya gini, dulu dia giniin aku, dulu kamu lakukan ini, dulu kamu kirim ini, dulu kamu ambil itu, gitu. Semuanya dulu. Padahal ayat bilang sebelum matahari tenggelam. Lah kalau dulu itu udah berapa purnama Bapak dan Ibu? Cek sendiri udah berapa purnama, udah berapa tahun gitu. Tapi ayat bilang jangan sampai matahari tenggelam. Kenapa? Karena kalau amarah itu kita pendam kelamaan, lama-lama yang tadinya bibit kecil bisa berakar, makin lebar, makin gede, akhirnya menguasai kehidupan kita bisa jadi kayak anak sulung yang tertutup matanya akan kebaikan Bapa dan cuma hidup untuk mauku sendiri, marah terhadap segala keadaan. Ya, jadi seperti itu. Contoh lagi kemarahan yang kudus. Galatia 2 ayat 14 sampai 20. Ini cerita tentang Paulus dan Petrus. Ya. Aku ceritain aja deh. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Jadi ini ceritanya, Paulus itu negur Petrus. Dia bilang Petrus itu munafik dan tidak memberi teladan yang baik. Ceritanya kayak gini. Kita tahu ya, Paulus mengerti bahwa dia diutus untuk menginjil pada orang-orang non-Yahudi. Jadi dia sangat tahu bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang, bukan hanya pada orang Israel. Tetapi Petrus baru ngerti akan hal itu. Ya, tadinya dia pikir bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Kenapa? Karena Petrus itu nelayan biasa doang. Dia nggak pernah keluar dari Israel. Jadi dia pemikirannya cuma sekotak aja bahwa Tuhan itu hanya ada untuk orang Israel dan dia cuma peduli sama orang Israel. Karena Petrus orang sederhana, dia nelayan ya. Nelayan itu sebenarnya dulu tuh lumayan, businessman, nelayan itu sebenarnya businessman, lumayan. Tapi dia cuma di situ doang. Sedangkan Paulus dia punya paspor Roma. Berarti apa? Dia orang internasional, dia orang terpelajar, dia orang kaya, dia bisa ke negara ini, ke negara itu. Itu kenapa Paulus tahu bahwa keselamatan itu bukan eksklusif. Tapi Petrus, dia tidak pernah kemana-mana. Jadi dia berpikir sangat-sangat tradisional. Sangat-sangat tradisional. Nah, singkat kata, bisa baca di kisah 10 dan 11. Tuhan membukakan kepada Petrus bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa lewat sebuah penglihatan supranatural, lewat sebuah perjumpaan yang juga supranatural. Nah, di situ Petrus terbuka matanya bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Silakan dibaca nanti di kisah 10 dan 11 ya. Nah, setelah itu Petrus ngerti, oh iya ternyata Tuhan itu juga menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Tetapi dia masih sungkan, belum terbiasa. Jadi pada waktu dia makan dengan bangsa-bangsa lain, ya dia makan, terus setelah dia makan ada orang-orang Israel datang. Tadinya orang Israel itu tidak bakalan duduk satu meja dengan orang asing. Wah, dia merasa diri eksklusif luar biasa, itu orang Israel. Dia nggak bakalan makan semeja. Dan Petrus sudah mulai terbuka diri. Dia makan semeja dengan orang-orang asing itu. Tapi begitu ada teman-teman yang bangsa Israel itu datang, dia langsung tidak enak hati.
dan dia pindah meja. Nah, itu dia ditegur sama Paulus. Paulus bilang, kamu munafik kalau gitu caranya. Gimana kamu bisa mengajarkan kepada bangsa Israel kalau mereka selamat itu diberikan pada seluruh bangsa kalau kamu pindah meja? Lalu, bagaimana kamu bisa memberikan teladan yang baik kepada orang-orang non-Israel kalau tahu-tahu kamu pindah meja? Seakan-akan kamu tahu-tahu merasa malu untuk makan dengan mereka gitu. Jadi Paulus bilang Petrus munafik. Jadi Paulus pun juga marah. Tapi kemarahannya sekali lagi untuk membukakan kebenaran. Jadi marah yang kudus itu membukakan pada kebenaran, memberikan solusi. Ini yang dilakukan oleh Paulus. 2 Samuel 12. Ya, Daud pun juga pernah marah. Ini silakan baca sendiri, aku ceritain aja ya. Di 2 Samuel 12 itu, waktu itu Nabi Nathan cerita sama Daud tentang sebuah peristiwa ketidakadilan, di mana ada orang miskin punya kambing 1 gitu. Lalu ada orang kaya punya kambing banyak. Tapi pada waktu orang kaya ini mau pesta, dia sayang-sayang untuk nyembelih kambingnya. Jadi dia ambil 1 kambing milik orang miskin itu dan disembelih. Dan Nabi Nathan cerita ini ke Daud. Dan Daud marah. Daud marah atas ketidakadilan. Kenapa punya orang miskin diambil juga, sedangkan lu punya banyak gitu. Jadi sekali lagi, marah yang kudus. Ini membukakan pada kebenaran-kebenaran. Memberikan sebuah jawaban, solusi untuk menunjukkan jalan pada kebenaran. Daud pun juga pernah marah. Yesus juga marah. Paulus juga marah. Yohanes 2:13-14 ini yang yakin semua tahu. Yesus marah di bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah jadi pasar. Bait Allah yang sebetulnya ada tempat memberikan persembahan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sekarang jadi pasar. Dan Tuhan marah di situ. Untuk membangun, untuk menunjukkan pada kebenaran. Tuhan sebetulnya nggak keberatan dengan orang jualan gitu, karena memang pada waktu itu kan kalau mau masuk bait Allah harus memberikan persembahan binatang dan itu harus sempurna. Nggak mungkin binatang itu sempurna kalau sudah dikeret disuruh jalan berkilo-kilometer, nggak mungkin. Jadi di situ disediakan binatang untuk persembahan. Tapi ternyata orang ke bait Allah bukan lagi fokus untuk membangun relasi sama Tuhan, tapi orang ke bait Allah tujuannya untuk dagang, cari untung untuk diri sendiri. Maka Tuhan marah. Ingat sekali lagi, Tuhan kasih kita emosi. Tuhan kasih kita sesuatu bukan dengan tujuan untuk diri sendiri, tapi untuk membangun untuk orang lain. Untuk memberikan solusi, untuk membukakan kebenaran bagi orang lain. Jadi Yesus marah di bait Allah. Bahkan kalau kita baca kan marahnya sampai kebalik-balikin barang dagangan dan meja dan segala macam. Jadi Yesus marah besar di bait Allah itu. Nehemia 5 ayat yang ke-6 ya. Itu Nabi juga marah pada waktu itu. Bentar aku bacain. Nehemia 5 ayat yang ke-6. Maka sangat marahlah aku ketika dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Saat Nehemia tahu bahwa bangsanya ditindas, dia marah. Itu sesuatu yang wajar karena dia mau memberikan solusi. Ya. Hakim-hakim 2 ayat 13-14 gitu. Aku bacain. Hakim-hakim 2 ayat 13-14. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadat kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya, pada saat umat melanggar janji dan menyembah kepada dewa lain, di situ Tuhan marah. Jadi ini semua contoh-contoh kemarahan yang kudus. Dan itu boleh. Itu boleh. Kemarahan itu adalah emosi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh pakai amarah itu asal tujuannya untuk memecahkan masalah atau meluruskan keadaan, membuka orang pada kebenaran.
Jadi kita boleh marah. Dan kalau kita marah di dalam Tuhan, itu tidak akan berkepanjangan. Tidak akan menjadi personal, tidak akan menuduh orangnya, tapi kita akan mencari solusi untuk keadaannya. Ya, jadi tidak menjadi personal, tidak menjadi sebuah dendam. Kata-kata yang kita pakai tidak akan menyakitkan, karena kalau menyakitkan itu menjadi personal. Nada bicara yang kita pakai juga tidak akan tinggi gitu ya, tidak akan teriak-teriak kayak apa gitu. Nah, jadi kalau kita bisa lakukan itu, seperti contoh-contoh, ini kemarahan yang kudus. Dan ini sangat-sangat boleh untuk membangun, untuk membuka pada kebenaran. Tapi selain itu, ada juga kemarahan yang bisa menjadi dosa. Nah, kalau kemarahan yang menjadi dosa, itu yang untuk kepuasan diri pribadi, untuk kepentingan pribadi. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia itu cuma sekedar emosi, memuaskan diri sendiri, nggak bangun. Ingat tadi, marah boleh itu untuk bangun orang, untuk membukakan pada kebenaran, bukan untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, ini untuk emosi. Bapak dan Ibu pasti pernah rasain ya. Aku yakin pernah rasain. Kalau kita marah, ngikutin emosi, kadang-kadang ngomong 2 menit nggak cukup. Nggak puas. Kayaknya kurang, maka kita terusin lagi amarah itu. Nadanya makin tinggi, kata-katanya makin kencang, makin tajam. Jadi 5 menit. Kalau 5 menit nggak puas, kita terusin lagi sampai 15 menit. Bahkan kalau kita nggak puas, kita bisa, kamu ya kemarin kayak gini, kamu ya kemarin dulu kayak gitu. Ini kemarahan yang ada dosa. Tujuannya kepentingan pribadi, egois, hanya untuk memuaskan diri pribadi. Dan Tuhan nggak mau itu. Apalagi kalau tujuan Allah diselewengkan. 1 Kor 10 ayat yang ke-31. 1 Kor 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lihat, di sini dikatakan apapun yang kita lakukan ya, termasuk yang lain itu tadi ada kata-kata sesuatu yang lain. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk marah. Kalau kemarahan yang kudus itu kan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk membuka orang pada kebenaran, memberikan solusi, mendidik orang pada kebenaran. Nah, itu kemarahan kudus. Tapi kalau marah yang tidak bertujuan untuk membangun orang, tapi hanya untuk memuaskan diri sendiri, nah, di situ tujuan Allah diselewengkan. Ingat, yang memberi kita emosi, segala macam emosi yang ada di dalam hati kita, termasuk marah, itu kan Tuhan kan. Jadi pada saat Tuhan memberikan kita emosi marah, itu ada tujuannya untuk membangun, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita pakai itu untuk diri sendiri, maka kita menyelewengkan tujuan Tuhan. Ini menjadi dosa. Ya. Nah, ini yang Tuhan mau. Sekali lagi Efesus 4 ayat 26-27. Ini tadi yang kita sudah baca, bahwa tidak boleh sampai matahari terbenam. Ini berarti kemarahan yang dibiarkan berlarut-larut, nggak terkendali, sampai nginep. Bahkan sampai kita ngomong dulu 5 tahun yang lalu, dulu 10 tahun yang lalu, dulu pada waktu aku SMA, ya ampun SMA udah berapa tahun yang lalu, itu 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih sakit hati. Dulu waktu anakku kecil kamu gini. Ya ampun, itu berarti kan udah berlarut-larut. Ya, Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau. Jangan sampai matahari terbenam. Dan kalau kita marah, jangan menyerang orang. Kita cari solusi untuk masalahnya. Kita tegur akan masalahnya. Kita bukakan kebenarannya. Kita bukakan faktanya. Tapi bukan kita menyerang pribadinya atau orangnya. Kamu orangnya kayak gitu, dasar kamu selalu seperti ini. Kamu kan lakukan ini kan. Nah, ini kan semua udah personal ya. Tuhan nggak mau. Jangan yang diserang orangnya. Itu tidak mendidik. Itu menyelewengkan tujuan Allah. Itu hanya untuk memuaskan ego pribadi kita. Jadi kalau kita mau mendidik, serang masalahnya, bukan orangnya. Karena di luar itu marah kita menjadi dosa. Ya, jadi marah itu boleh,
tapi tujuannya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menyerang orangnya aja. Karena kalau kita marah menyerang orangnya, berarti kita tidak hidup di dalam kasih. Ingat tadi, kalau memang kita punya relasi pribadi sama Tuhan, memang hidup kita dikuasai oleh Allah, maka marah kita pasti mendidik. Marah kita pasti membukakan pada kebenaran. Tapi kalau kita tidak lakukan seperti itu, maka sebenarnya hidup kita belum dikuasai oleh Allah. Kita belum hidup di dalam kasih. Matius 24 ayat yang ke-19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Ayat bilang jelas, ya. Orang jahat, ya udah, ngapain kita harus jahat? Ngapain kita harus balas kejahatan dengan kejahatan? Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, ini kita jatuh pada perangkap iblis. Kita jatuh pada mainan iblis. Kan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Belajar untuk kendalikan emosi ini. Amsal 20 ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Kita orang bodoh di mata Tuhan, atau kita memilih bodoh di mata dunia? Kalau kita memilih bodoh di mata dunia, tapi pintar di mata Tuhan, maka kita akan menjauhi perbantahan. Kita tidak akan biarkan amarah ini meledak-ledak. Ini yang harus kita latih. Amsal 12 ayat yang ke-16. Amsal 12 ayat 6. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ya, pengelolaan emosi. Seberapa tinggi, seberapa mampu kita mengelola emosi. Itu menunjukkan seberapa kuat relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita gampang panasan, gampang jawab, gampang emosi, sebenarnya hidup kita belum dikuasai oleh Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita udah baca ini tadi kayaknya ya. Kalau hidup kita dikuasai oleh Allah, ya hidup kita dikuasai oleh Allah, berarti kalau kita mengalami pelanggaran-pelanggaran, kita mengalami sesuatu yang menyakitkan kita, tidak enak di kuping kita, merugikan kita udah nggak akan lihat itu. Karena hidup kita udah dikuasai oleh kasih. Maka pelanggaran-pelanggaran itu nggak menjadi hal yang utama lagi deh, bukan fokus hidup kita lagi deh, karena kita dikuasai oleh kasih. Ini Bapak dan Ibu yang harus kita latih terus-menerus ya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti kita tidak boleh marah, tapi kita juga nggak boleh excuse dengan bilang, Tuhan aja juga marah kok, aku juga boleh dong marah. Enggak seperti itu. Marah yang diizinkan adalah marah yang membangun. Karena kalau marah boleh, kalau misalnya marah boleh, dia akan disebutkan di buah roh. Tapi kan tidak disebutkan di buah roh, malah di buah roh disuruh damai, disuruh penguasaan diri, disuruh sabar, disuruh lemah lembut, ya. Malah kita juga ada yang bilang disuruh untuk menguasai lidah. Nggak ada yang namanya buah roh malah marah. Jadi yang memang marah itu sebenarnya enggak. Kalaupun kita marah kita harus membangun. Tuh. Karena marah bukan bagian dari buah roh. Biar hidup kita dikuasai oleh kasih. Aku tahu Bapak dan Ibu, itu bukan sesuatu hal yang gampang. Untuk melatih diri, nggak marah, nggak dendam, mengampuni, hidup di dalam kasih, dan memakai kata-kata ini untuk sesuatu yang membangun. Aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Aku sendiri dilatih untuk bisa melakukan ini bertahun-tahun. Aku bilang bertahun-tahun. Lebih dari 20 tahun Tuhan izinkan latihan demi latihan. Aku harus hadapi ya. Untuk bisa menguasai emosi. Untuk bisa membiarkan diri hidup di dalam kasih. Untuk bisa melepaskan dendam dan mengampuni. Aku tahu bukan sesuatu hal yang gampang. Bahkan akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, ada beberapa teman aku yang tahu bagaimana aku
mengalami sebuah perlakuan di mana hak-hakku semua diambil oleh orang, aku dilempar keluar, dalam tanda kutip aku dibuang keluar gitu, bukan cuma dibuang keluar tapi semua hak-hakku dicabut gitu. Banyak hak yang dicabut, hampir semua gitu. Tapi aku tidak bales, aku tidak berkata-kata apapun juga, aku diam aja dan aku tetap membangun relasi yang bagus dengan semua orang yang sudah nyakitin dan merugikan aku itu. Relasiku tetap baik. Dan beberapa teman yang tahu bahwa aku diperlakukan dengan sangat-sangat tidak adil, mereka nggak terima istilahnya. Mereka bilang, nggak bisa kamu digitukan. Nggak bisa. Kamu harus bales. Bahkan ada yang bilang, kamu harus konfrontasi dengan mereka agar kamu tidak makin diinjak-injak dan makin tidak dipermalukan gitu. Bahkan ada yang bilang kamu tidak bisa, kamu harus tuntut mereka ke pengadilan dan ambil balik semua hak-hakmu itu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ya aku jawab, nggak bisa. Aku nggak bisa berlaku seperti itu. Dan pada saat aku mengatakan aku nggak bisa lakukan itu, semua teman ini bilang, goblok. Aku digoblok-goblokin. Kamu goblok sekali. I'm sorry, Shil. Kamu goblok sekali. Kamu goblok sekali. Ya udah, ya udah. Aku memilih untuk dianggap goblok sama dunia daripada aku harus apa? Daripada aku dianggap bodoh oleh Allah gitu, mungkin istilah bahasa kerennya seperti itu ya gitu. Jadi aku belajar untuk melatih diriku sendiri untuk menerima semua perlakuan yang tidak adil itu, walaupun kayaknya bodoh di mata dunia, walaupun aku dirugikan serugi-ruginya gitu. Tapi ya udah, aku belajar untuk menghidupi ini, Bapak dan Ibu, untuk tidak menjadi orang yang pemarah, untuk tidak menjadi orang yang pendendam, untuk bisa tetap menerima keadaan, untuk bisa mengampuni dan tetap menjalin relasi yang baik dengan semua orang yang sudah merugikan aku itu. Ini pilihan kita. Ini pilihan kita. Jangan sampai kita menjadi anak sulung yang sepertinya dekat dengan Allah, tapi ternyata hati kita tidak bisa mengampuni. Hati kita tidak tetap marah. Jadi ya udah, aku menerima perkataan-perkataan teman-teman yang bilang aku bodoh, karena memang tampaknya aku bodoh di mata dunia pada saat semua hak-hakku diambil dan aku tidak nuntut apapun juga. Tapi aku tetap diam dan aku tetap bisa menjalin relasi yang baik dengan semua orang yang mencuri hak-hakku itu. Ini latihan yang keras sekali. Jadi Bapak dan Ibu, ya ini realita kehidupan ya. Jangan berpikir aku berbicara begini, aku sharing iman kayak begini, aku enggak menjalani. Aku menjalani ini semua gitu. Dan pada nyatanya pada waktu aku share ini semua, ini bukan cuma teori, bukan aku. Ini adalah sharing pengalaman pribadi buat aku, di mana aku juga dilatih, dididik dengan keras untuk bisa menghidupi ini. Bukan satu yang hal gampang. Nah, aku enggak tahu apa yang Bapak dan Ibu hari ini hadapi, tapi aku cuma bisa men-sharingkan satu hal. Kalau aku sanggup, kalau aku bisa menutup mata terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan terhadap aku, dan memfokuskan diri hanya untuk berani hidup menyatukan diri di dalam kasih. Aku tahu aku sanggup bukan karena aku pribadi, tapi kesanggupan Allah yang membuat aku bisa untuk melakukan ini. Bapak dan Ibu, Allahku sama Allahnya Bapak dan Ibu sama. Nah, kalau Allah memberi aku kesanggupan, aku yakin Allah yang sama juga akan memberi Bapak dan Ibu kesanggupan untuk mengampuni, untuk tidak marah lagi, untuk tidak dendam lagi, untuk bisa memilih hidup di dalam damai sejahteranya. Aku yakin Bapak dan Ibu bisa. Nah, ini beberapa tips untuk kita bisa mengendalikan amarah ya. Amsal 25 ayat yang ke-28. Ini kembali lagi bicara tentang tipuan-tipuan dunia. Dunia selalu mengajarkan kepada kita kalau yang punya kata terakhir itu yang menang.
yang bisa mengambil balik hak-haknya, itu yang menang. Yang punya otoritas, yang bisa menunjukkan otoritasnya, itu yang menang. Yang paling keras bicaranya, itu yang menang. Itu tuh tipuan dunia. Jangan kita terjebak. Tapi ayat mengajarkan kepada kita. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Iya, kita diminta untuk bisa mengendalikan diri. Jadi bukan punya kata terakhir loh ya yang menang ya. Bukan yang paling keras ngomong loh ya yang menang ya. Tapi yang bisa mengendalikan diri. Berarti apa? Orang yang bisa diem, bisa sabar, bisa ngalah, bisa merem, bisa menerima keadaan yang dia harus hadapi. Sesuatu yang kayaknya bodoh di mata dunia. Tapi ternyata Tuhan bilang, itu adalah seperti kota yang kuat. Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang yang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi yang bijak akhirnya meredakannya. Dia kembali lagi bertentangan dengan dunia. Alkitab bilang, kalau melampiaskan amarah, itu berarti bebal. Tapi kan dunia bilang, ya kalau kamu emosi, ya kamu jangan mau diinjak-injak, lampiaskan emosimu, tunjukkan kalau kamu bisa, tunjukkan kalau kamu punya hak, gitu. Tapi ternyata ada bilang berbeda. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini kan ayat jelas banget ya. Ayat bilang suruh kita sabar. Penguasaan diri. Walaupun dibodoh-bodohin, walaupun kayaknya kalah di mata dunia, tapi ternyata itu melebihi pahlawan. Ternyata melebihi orang yang merebut kota. Nah, kembali pilihan kita. Kita mau hidup di mana nih? Hidup pakai hukumnya Allah atau hidup pakai hukumnya dunia? Kita mau dianggap bodoh di mata dunia atau kita mau dianggap bodoh di mata Allah? Ini pilihan kita, Bapak dan Ibu. Jadi belajar sebelum kita emosi, cepat untuk mendengar, lambat untuk marah. Biar kita cerna dulu apa yang terjadi. Sehingga mulut ini gak gampang kebablasan. Ya. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Kembali bertentangan dengan dunia. Dunia bilang, aduh, emosi kamu tunjukkan otoritasmu, kamu tunjukkan kamu mampu, itu kamu kuat. Tapi ternyata Alkitab bilang beda. Sabar, sabar. Orang yang cepat marah adalah bodoh. Jadi agar kita bisa pintar di mata Allah, buang kemarahan itu. Buang kemarahan itu. Jangan gampang kebablasan. Agar kita tidak melakukan sesuatu yang gampang disesali. Ya, sering kan pernah nggak ngerasa gini, udah kadang ngomong, udah kadang nulis, hari ini amarah itu bukan cuman diungkapkan aja ya, hari ini amarah juga bisa loh lewat HP gitu, kita cepatan ketik, udah kadang send, ternyata aduh, kita baca lagi 2 jam lagi, udah nggak bisa dihapus, ternyata kata-katanya menyakitkan gitu ya. Aku berapa kali itu terima kayak gitu. Orang maki-maki cuma sekedar emosi gitu ya. Setelah beberapa jam lagi dia ngomongnya manis-manis, dianya ngomongnya baik-baik, dia menyesal gitu. Tapi ya itu pelajaran lah, itu pelajaran. Tapi jangan sampai kita sekedar emosi lalu kita menyakitkan orang lain. Jadi buang sesuatu agar kita tidak kebablasan, lalu buntut-buntutnya nyesel. Karena kalau kita lakukan sesuatu berdasarkan emosi doang, pasti nanti buntut-buntutnya nyesel. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa pada kejahatan. Ya, kalau kita emosi, kita gampang sekali jatuh pada perangkap iblis. Jadi pemainan iblis. Karena iblis itu kerjaannya dia adalah roh pemecah. Aku sering ceritakan, sering orang berantem cuma gara-gara hal kecil. Gara-gara seragam merah, gara-gara seragam putih. Bisa berantem. Hanya karena itu sendiri. Perkataan saling menyakitkan, kayak gitu-gitu. Karena nggak terima keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya marah-marah. Jadi sekarang kita belajar. Kuasai emosi.
jangan hidup dikuasai oleh emosi. Dan kalau mungkin pergi sebelum amarah itu meledak. Tadi ayat sudah bilang ya, jangan sampai matahari terbenam. Tapi ini ada ayat lain lagi, Amsal 17 ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai. Kalau kita emosi, panas itu kalau diterusin makin banyak, makin tinggi, makin tinggi. Jadi sebelum makin tinggi, mundur dulu. Orang Jawa kalau bilang kan suka, yaudah hitung dulu sampai 10 sebelum jawab. Ya udah pergi ke kulkas dulu, minum air dingin dulu 1 gelas biar emosi adem. Nah, itu sebetulnya pelajaran sederhana, suruh kita mundur sebelum amarah itu meledak, dan itu perlu banget agar kita tidak jatuh pada sebuah penyesalan. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak dan Ibu, ayat ini bilang lebih keras lagi loh. Jangankan berantem, jangankan marah-marah, baru ada perkara aja, belum tentu diperkatakan ya, tapi mungkin beda pendapat, belum tentu argumen, belum tentu diperkatakan, ternyata itu sudah jadi sesuatu kekalahan loh. Jadi benar-benar kita ini di dalam Christianity dilatih untuk cincai, dilatih untuk ngalah, dilatih untuk menjadi bodoh di mata dunia, dilatih untuk bisa menerima keadaan walaupun rugi. Lihat ayat apa tuh perkataannya B bilang, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ayat bilang, nggak apa-apa rugi, nggak apa-apa dibully, nggak apa-apa tidak adil. Jangan sampai kamu jatuh pada sebuah perbantahan yang ujung-ujungnya kemarahan. Kalau kita udah jatuh, itu kita udah jadi pada permainan iblis. Jadi jangan penting, aku menang, aku bener kok, aku maunya gini, kan kamu tadi udah gitu. Udah. Ayat bilang, nggak apa-apa dirugikan. Nggak apa-apa hak menerima ketidakadilan. Nggak apa-apa. Jangan jatuh pada amarah. Itu ya. Jadi pergi sebelum amarah itu meledak. Nggak apa-apa kita dirugikan. Nggak apa-apa kita menerima ketidakadilan. Yang penting kita tidak jatuh pada sebuah kebodohan di mata Allah. Ini yang penting. Dan kalau perlu, cari faktanya. Yakobus 1 ayat 19 tadi kita udah baca kan, cepat mendengar, lambat untuk marah. Tujuannya apa? Biar kita cari faktanya dulu. Bukan cuma sekedar marah untuk melampiaskan emosi sesaat. Jadi cari faktanya dulu. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Tuhan kasih kita akal budi loh. Ini ada maksudnya juga untuk kita gali fakta, untuk kita bisa mengerti realita yang ada, untuk kita bisa sabar. Ya, jadi Bapak dan Ibu seringkali ya, bukan kadang, seringkali aku berusaha untuk menempatkan diri di sepatu orang itu, siapapun yang menyakitin aku. Aku berusaha untuk menempatkan diri di sepatu orang itu, gitu. Untuk mencari fakta, bukan fakta gosip-gosip gitu ya, tapi fakta yang membuat aku mengerti kenapa dia bersikap kayak gitu, kenapa dia mengatakan itu, kenapa dia melakukan itu, gitu. Nah, biasanya kayak gini realitanya, faktanya. Orang itu cuma bisa membagikan apa yang dia punya, kan? Betul nggak? Orang cuma bisa membagikan apa yang dia punya. Kalau misalnya aku punya aku lihatnya Bu Herlina, jadi kepikirnya kue sama duren nih. Jadi kalau misalnya aku punya duren, dimintain rambutan juga aku nggak bisa bagi secara aku nggak punya rambutan gitu. Jadi orang cuma bisa membagikan apa yang dia punya. Gitu. Kalau dia punyanya luka, kalau dia punyanya bitter heart, akar pahit, dia punya kemarahan, dia punya kekecewaan, dia punya ketakutan di dalam hatinya, maka itu yang dia bagikan. Dia tidak akan bisa membagikan sesuatu yang manis,
sebuah pengharapan, sebuah kasih. Karena dia tidak punya. Yang dia punya adalah kehidupan yang pahit, kehidupan yang penuh duka, kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kekecewaan. Maka yang terluap dari mulutnya adalah hal-hal yang pahit. Nah, ini biasanya faktanya. Jadi aku coba untuk mengerti kenapa dia melakukan seperti itu. Dan biasanya aku mendapat, oh iya, dia habis di dalam keluarganya kayak begini, anak-anaknya kayak begini, latar belakangnya kehidupannya berat, dan itu membuat kepahitan, akar pahit di dalam kehidupannya. Maka yang keluar adalah sesuatu yang pahit. Ini fakta. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, di dalam kehidupan Christianity, kita selalu diajak untuk keluar dari diri sendiri dan untuk mengerti orang lain, untuk membangun orang lain. Pada saat kita membangun orang lain, saat itu juga kita membangun diri sendiri. Jadi cari fakta. Bukan berarti cari fakta itu cari gosip, ya, tapi cari latar belakang. Kenapa sih dia itu kok pahit hati, kok mulutnya pahit, kok sikapnya pahit, kok responnya pahit. Nah, biasanya kita akan bisa melihat itu. Ini yang biasanya aku lakukan. Nah, setelah itu, kita doa mohon ketenangan. Karena kalau kita nggak tenang, kita emosi, ya kita akan terus marah-marahan gitu. Kita lagi terjebak lagi pada permainan iblis. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, kalau hidup kita dikuasai oleh emosi dan amarah, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Kita sendiri yang nantinya jadi akar pahit. Jadi kita harus doa, mohon ketenangan. Biar damai Allah menguasai kita lagi. Ingat, kalau hidup kita dikuasai oleh damai Allah, emosi kita akan makin menipis. Ini tidak bisa hidup bareng. Emosi sama damai ini tidak bisa barengan. Harus salah satu. Kita mau biarkan hidup kita dikuasai oleh Allah, atau kita mau biarkan hidup kita dikuasai oleh emosi yang adalah ego kita sendiri. Ini pilihan kita. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Allah, biarkan roh Allah yang menguasai. Berarti kita harus doa. Mohon ketenangan. Saat tenang, kita bisa berdoa. Saat tenang, kita punya kekuatan baik untuk bangkit lagi dari segala sesuatu yang sudah merugikan atau menyakitkan kita. Jadi doa. Mundur. Ngadem. Tutup pintu. Nangis nggak apa-apa. Tapi doa minta ketenangan. Lalu yang paling penting lagi adalah pilih teman-teman yang bijak. Karena ini akan sangat-sangat mempengaruhi respon dan karakter kita. Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tadi aku cerita teman-teman ya. Selama ini teman-teman aku itu cukup ngademin aku, cukup memberi aku kekuatan di dalam menghadapi kehidupan yang adalah roller coaster buat aku, ya. Tapi pada saat ada beberapa teman yang tadi aku cerita, malah suruh aku ke pengadilan, marah balik, nuntut balik. Apa yang aku lakukan? Aku mundur sebentar dari mereka. Aku mundur sebentar dari mereka. Aku ngerti maksud mereka itu baik terhadap aku, tapi aku juga tahu itu bukan jalan damai, dan aku tidak mau untuk memilih jalan perseteruan, walaupun itu benar di mata dunia dan teman-teman kasihan sama aku gitu. Tapi aku mundur sebentar dari mereka. Kenapa? Karena aku nggak mau kepancing emosi. Aku tetap memilih jalan damai. Bapak dan Ibu, kita manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti terpengaruh dengan orang lain. Dan sangat-sangat dipengaruhi oleh orang. Jadi milih siapa yang menjadi teman kita, biar kita tidak terpuruk. Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi diri kamu sendiri. Jadi lihat, teman itu ngaruh. Kalau teman kita emosian, lama-lama kita akan pengaruh emosi, dan akhirnya kita marah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Kenapa? Karena teman-teman semua gitu. Jadi teman itu ngaruh.
banyak sekali ayat tentang teman. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ini mungkin udah jadi ayat hafalan juga ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pilih teman-teman Bapak dan Ibu. Siapa yang menjadi komunitas terdekat Anda? Siapa yang menjadi shoulder to cry on Anda? Siapa yang menjadi teman tempat Anda pertama kali curhat saat Anda terima lotre atau saat Anda disakiti? Dan biar teman yang terdekat itu adalah teman yang akan menuntut Anda untuk kembali pada jalan yang kebaikan, jalan kebenaran, untuk bisa mengendalikan amarah. Ini penting banget ya. Jadi marah boleh, tapi harus membangun ya. Amarah tidak boleh berkepanjangan, karena kalau amarah berkepanjangan itu bisa menjadi dendam. Itu amarah yang tidak terkendali. Ingat tadi ada ayat bahwa marah itu tidak boleh sampai matahari tenggelam. Berarti kalau udah matahari tenggelam itu berarti sudah tidak terkendali, berkepanjangan, berarti itu sudah menjadi sebuah dendam. Ya. Dendam itu belum tentu saya melakukan sesuatu, belum tentu saya bales, nipu dia, ngatain dia, atau membunuh dia. Dendam belum tentu seperti itu. Tapi dendam itu juga bisa berarti saya ngarep sesuatu yang buruk terjadi pada dia. Awas ya, hati-hati ya. Biasanya orang bilang mungkin, Tuhan boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Nah itu sebenarnya udah kata-kata dendam loh. Sedikit banyak kita ngarep sesuatu yang buruk terjadi pada dia, itu sebenarnya udah dendam. Atau bahkan kalau saya masih marah, walaupun nggak ngarep, tapi saya masih kesel sama dia, itu adalah dendam juga. Dan Tuhan tidak mau kita dendam. Dendam itu berarti kita mencuri haknya Allah. Ulangan 32 ayat yang ke-35. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Jadi kalau kita dendam, itu berarti kita mencuri haknya Allah. Hati-hati. Manusia tidak berhak untuk dendam. Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Ini ayat paralelnya, bahwa dendam itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak berhak untuk dendam. Kita tidak berhak untuk marah balik, apalagi ngebales, apalagi batin sesuatu yang jelek. Roma 12 ayat 19, ini semua ayat paralelnya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Tuhan. Sebab ada terus, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Ya, jelas banget. Hati-hati. Kalau kita dendam, kita mencuri haknya Tuhan, nggak main-main. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi hati-hati, jangan sampai pembalasan kita mencuri haknya Tuhan, lalu akhir-akhirnya Dia yang menghakimi kita. Ya ampun, ruginya jadi double. Ruginya jadi double. Kita udah dibully, kita pula yang dihakimi sama Tuhan, hanya karena kita balas. Jadi hati-hati, jangan dendam. Karena saat kita dendam, kita mencuri haknya Tuhan. Imamat 19, ayat 17-18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Hati-hati ya. Benci saudara itu berarti dendam. Padahal kan sering kita kesal sama dia yang dulu udah rugiin kita. Dulu kamu gini dulu. Kesel. Hati-hati. Benci itu kesel. Tapi engkau harus berterus terang dan menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa pada dirimu karena dia. Kalau kita benci, bukan dia lo yang dosa, bukan dia lo yang rugi, saya sendiri. Bukan, rugi double lagi. Udah dibully, saya sendiri lagi yang jadi dosa, hanya karena saya benci sama dia. Janganlah engkau menuntut balas,
dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, aku belajar. Aku belajar dengan cara yang sangat-sangat keras untuk bisa mengampuni semua orang yang sudah memojokkan dan ambil semua hakku. Bahkan aku belajar dengan cara yang sangat-sangat keras untuk tidak membenci mereka dan tetap menjalin relasi baik dengan mereka. Walaupun aku dibodoh-bodohin oleh teman-teman, oleh dunia, tapi aku tetap belajar untuk bisa melakukan hal ini. Bukan sesuatu yang gampang, tapi kalau Tuhan katakan bisa, pasti kita bisa. Karena Tuhan tidak akan suruh kita lakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita introspeksi diri sendiri. Kalau kita mengatakan diri, saya hidup di dalam kasih. Kalau kita mengatakan diri bahwa saya adalah anak-anak Allah. Kalau kita mengatakan diri, saya punya relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi pribadi itu pasti dibuktikan dengan saya bisa mengampuni. Saya tidak hidup di dalam amarah, apalagi dendam. Matius 5 ayat 44 bilang, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita akan bisa melakukan ini kalau kita benar-benar membiarkan diri kita dikuasai oleh kasih. Kita akan bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Semoga bisa menjadi berkat, semoga bisa membuat kita mampu untuk melepaskan amarah-amarah yang masih ada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya saya baca yang di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan. Tadi dikatakan kesal itu berarti dendam. Kesal bukannya tidak sama dengan dendam. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah rasa kesal itu dosa? Silakan Sheila. Oke, thank you Ibu. Oke, tadi aku udah bilang ya, manusia itu nggak mungkin nggak punya amarah, nggak mungkin nggak kesel gitu. Karena kalau kita nggak pernah kesel, berarti di sininya udah dull kan gitu. Masa anak nakal sampai diomongin 7 kali, 10 kali, kitanya tetap, oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi pasti tetap ada kesel juga gitu. Jadi kesel itu wajar, tapi itu harus terkontrol. Karena kalau tidak terkontrol, nanti lama-lama jadi marah, lalu jadi dendam. Kesel sesaat jelas tidak dosa, ya. Seperti Yesus marah pada waktu bait Allah diobrak-abrik, Yesus marah pada waktu orang-orang degil hati, itu rasa kesel, tapi keselnya itu dilampiaskan bukan dalam bentuk marah. Tapi keselnya Yesus dilampiaskan bukan dalam bentuk amarah yang menggelora, tapi keselnya Yesus dilampiaskan dalam bentuk marah yang membangun. Makanya tadi aku bedakan, ada marah yang membangun, ada yang marah yang kudus, ada marah yang menjadi dosa. Nah, kalau kesel itu tadi berkelanjutan, akhirnya nanti jadi yang kayak ayat 19, kita jadi benci, lalu kita jadi marah yang hanya sekedar untuk emosi pribadi. Nah, itu nanti lama-lama kan buntutnya dendam. Jadi kesel, marah, ada gradasinya semuanya. Ada level-levelnya kayak cabai, ada level-levelnya gitu. Jadi hati-hati pada saat kita masih di level kesel, mungkin itu level 1, jangan diterusin ke level 2, tapi cepat-cepat diarahin untuk sesuatu yang membangun. Atau kalau misalnya itu bukan sesuatu yang utama, ya udah diampunin aja. Diampunin aja, atau sesuatu yang tidak bisa kita lakukan untuk memperbaiki orang, misalnya belum saatnya, mungkin bahasanya lebih tepat, belum saatnya untuk menasehatin orang, ya udah diampuni dulu. Yang penting bagian kita ya itu dilakukan ya. Yang penting bagian kita itu dulu. Ya, thank you. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan untuk membuka mic-nya. Kalau nyadar dan marahnya belakangan alias tell me, gitu bagaimana? Ya kalau marahnya belakangan biasanya karena kejadiannya udah lewat ya. Biasanya nggak segede pada waktu itu sesuatu yang instan. Tapi ya sama aja. Tetap harus disadari juga dan tetap harus dikontrol juga dong. Biar nggak jadi amarah yang menghancurkan. Sama aja. Oke, Shil, aku tanya.
Kadang-kadang tuh kan keadaan di luar ekspektasi, kita nggak bisa menghindar ya, harus dihadapin, dijalanin. Terus kayak keluarga udah pasti, keluarga internal kita harus jalanin juga. Tapi kan kita hidup bersosialisasi, ketemu banyak orang ya, baik pelayanan, komunitas, di tempat kerja gitu ya. Nah mungkin ada satu atau dua orang mungkin yang selalu ngetes kesabaran kita. Aku tuh mau nanya, apakah bijak kalau kita tuh menghindar dulu sementara gitu? Yang seperti kamu bilang pintar di mata Tuhan. Karena mungkin kita tahu titik lemah kesabaran kita tuh sampai mana gitu. Jadi gimana tuh, Shil? Iya, bener banget. Kita yang tahu kondisi kita sendiri ya. Makanya relasi pribadi sama Tuhan itu kan menambah hikmat untuk kita tahu bagaimana harus merespon terhadap sebuah keadaan. Kalau memang orang itu kayaknya bikin kesel terus, daripada aku kepancing, sementara aku menghindar dulu sampai akunya udah lebih tenang, lalu aku bisa merespon dan ketemu dia dengan lebih baik. Kayak tadi aku cerita, ada beberapa temen yang malah goblok-goblokin aku dan suruh aku nutut ini, nutut itu gitu. Dan malah kata-katanya memang sedikit keras dan sangat-sangat memojokkan aku gitu. Dan aku pilih oke, aku menghindar dulu. Daripada aku kepancing dan aku malah ngomong nggak enak, ya aku menghindar dulu sementara. Bentar beberapa hari ya udah hai lagi. Oke, thank you, Shil. Oke, Bapak Ibu boleh bertanya langsung, kami persilahkan. Oke, jika tidak ada, sebentar, aku mau tanya. Kalau yang bikin jengkel, bikin marah, bikin emosi itu orang dalam rumah gimana ya Sheila ya? Tiap hari ketemu, tiap menit ketemu, bisa emosi rasanya. Ya apalagi kalau biasanya musuhnya tuh satu selimut ya Bu ya. Iya, Gitu ya. bagaimana tuh? Sama lah prinsipnya. Ngadem dulu Bu. Ngadem dulu, makanya kalau orang Jawa ngomong kan sederhana. Minum air dulu, ke kulkas minum air dulu, air dingin. Diam dulu, hitung dulu sampai 10 pelan-pelan, biar ini lebih adem juga. Tapi pada intinya kan jangan hidup kita tuh dikuasai oleh emosi. Tapi biar hidup kita itu juga dikuasai oleh kesadaran bahwa aku punya Allah dan akal budi yang menunjukkan fakta gitu. Emosi nggak boleh ngewasain aja lah. Emosi nggak boleh nguasain. Iya, pusingnya gini, kita diam, minum, apa tenangin. Dia bilang gini, kok lu diam aja sih? Kok kagak ngomong, kagak, aduh bikin tambah emosi lagi aja deh tuh. Udah mau diam, udah mau, udah kayak dibakar terus gitu rasanya. Aduh, Ya. kalau pergi, dia bilang gini, kenapa orang lagi ngomong ditinggal pergi? Gitu. Aduh, kayaknya serba salah aja. Ya. Udah gitu kan, aku ngomongnya kan memang nadanya tinggi ya, bukan nadanya apa ya, kenceng ya, nggak tahu memang aku budek kali atau gimana, pokoknya nada aku memang dari sononya kenceng. Apa nggak emosi pun dibilang emosi. Kenapa sih bisa nggak sih nggak marah-marah, nggak emosi? Aduh, bawaannya kayak gini aku disuruh jadi kayak Putri Solo, nggak bisa. Kayaknya serba salah, ada hidup pusing gitu ya. Ya udah kayak Mami bilang diam, ngalah, apalagi ya sih, diam, ngalah, sabar. Nah, ya itu dah kuncinya. Ya itu tadi ya memang latihan kita ya, nada suara juga kudu Iya, diatur benar. biar orang nggak salah sangka. Kuping juga harus lebih tebal sedikit biar kitanya juga nggak kepancing kesel gitu. Prinsipnya kan sebenarnya sederhana. Kayak tadi yang Ayah bilang, kalau hidup kita dikuasai sama kasih Allah, pelanggaran menutupi semua pelanggaran. Prinsipnya cuma itu doang. Kalau hidup kita dikuasai oleh kasih Allah, semua pelanggaran itu ketutup. Itu sebetulnya yang aku bukan memuji diri sendiri ya, tapi itu sebetulnya aku sangat-sangat belajar gitu, sangat-sangat belajar gitu untuk membiarkan udah biar hati pikiranku dikuasai sama kasihnya Allah deh. Jadi walaupun aku dikatain, walaupun aku dibully, walaupun hak-hakku semua dicuri orang, aku tetap bisa nggak ngeliat itu, tetap bisa mengampuni, tetap bisa baik gitu. Biar ya orang bilang bodoh banget, tapi ya udah itu yang belajar itu sebenarnya prinsipnya itu kok. Biarkan dia menguasai kasih Allah. Emang ikut Tuhan dibilang orang bodoh kok ya, ikut Tuhan dibilang bodoh. Betul banget, nggak gampang kita disuruh melepaskan hak Bu.
Semua melepaskan keterikatan semuanya. Sebetulnya yang membuat kita kesel sama keadaan seringkali nih ya, itu kan karena keterikatan-keterikatan kita, karena ego kita. Dua hal itu dong. Kalau kita bisa lepas dari keterikatan, lepas dari ego pribadi, enteng. Aku hari ini ada satu quote gini. Kalau kamu kehilangan duit, kamu nggak kehilangan apa-apa. Kalau kamu kehilangan kesehatan, kamu kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu kehilangan karaktermu, kamu kehilangan semuanya. Itu quote yang aku belajar hari ini. Ya. Tanya itu, Bu. Ya, Bu. Jika saya dijahati orang, terus sikap kita kepada dia kan otomatis berubah dong. Supaya bagaimana caranya supaya kita jangan dijahati terus sama orang itu. Apakah itu termasuk dendam? Aku sedikit membedakan gini, Pak ya. Kalau misalnya kita pernah bisnis sama orang, lalu duit kita ditipu gitu ya. Otomatis kita tidak akan bisnis lagi untuk kedua kalinya. Ini bukan dendam, ini namanya hikmat gitu. Kita tetap berteman, tapi kita nggak bisnis lagi gitu. Jadi walaupun kita pernah disakiti orang, oke, kita menghindar untuk tidak membiarkan diri kita disakiti dengan hal yang sama. Tapi kalau misalnya kita ketemu gitu ya, sesekali kita mungkin kirim kue apa-apa gitu, kita ketemu ya kita tetap bisa ngomong dengan baik, dengan enak. Sebenarnya kita bisa membaca kok, suasana hati kita sendiri itu kita bisa membaca, dan itu yang harus bisa kita kuasai, suasana hati itu. Jadi aku nggak bilang, aku nggak tahu sikonya seperti apa, tapi aku tidak bilang menghindar itu adalah salah, enggak. Ya kayak tadi aja gitu, kita kan juga nggak mau disakiti untuk kedua kalinya, tapi tetap menjalin relasi tetap harus baik dengan batasan wajar. Kayak gitu, Bu. Ya, terima kasih.